Shalom semuanya. Siapa yang masih bersemangat katakan amin. Wah, saya bersyukur. Terima kasih pada Pastor Claire, Pastor Dika, dan seluruh jemaat yang ada di Kasih Allah Sinar ya. Diberikan kesempatan untuk 7 minute preaching. Nggak kalah sama server sebelah ya, Kultum ya. Ini sama. Anyway, saya sangat suka sekali dengan judul khotbah pada hari ini. Karena apa? Judul khotbah pada hari ini adalah hati yang kuat terhadap pengaruh dunia. Nah, pengaruh dunia itu tidak hanya terbatas oleh anak kecil, usia muda, dewasa, bahkan yang sampai usia senior juga kena loh yang namanya pengaruh dunia. Yuk kita lihat slide berikutnya ya. Nah, mungkin agak kecil-kecil tapi nggak apa-apa saya bacakan. Nah, pengaruh dunia itu bisa apa saja saudara. Yang pertama adalah para influencer. Nah, orang-orang yang memberikan berita-berita, news ya kan. Nggak usah jauh-jauh. Papa mama saya aja sampai sekarang masih suka TikTokan loh saudara. Bukan bikin dance ya, tapi scrolling ya kan. Plus ada tambahan drama Cina. Ya sudahlah, saya nggak apa-apa. Tapi intinya sangat terpengaruh ya dengan dunia dilihat segala macam. Kadang kita berpikir belum tentu loh saudara. Kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran yang align atau sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita harus belajar untuk benar-benar pilih-pilih. Terus terang saya juga saudara. Saya mendengarkan influencer Dr. Tirta atau Dr. Gia. Ada yang tahu Dr. Tirta, Dr. Gia? Ada yang tahu? Umur-umur segini pasti butuh mendengar saudara. Gampang boyoan soalnya. Tapi anyway itu bagus banget. Yang kedua, kita juga mendengarkan tentang berita dunia terkini. Nah itu juga pengaruh dunia loh saudara. Ada BBM naik, wah heboh banget, kaget. Waktu BBM naik terus terang saudara, saya belum sempat isi bensin mobil saya. Sedih banget, bener-bener empty, sudah ketip-ketip ya. Baru tahu besoknya naik, ya ampun Tuhan, sadis banget pemerintah ya. Tapi anyway nggak apa-apa, tetap bersyukur. Berita dunia terkini juga ngomongin soal apa, ada harga dolar makin naik, harga barang makin tinggi, ekonomi makin susah, banyak banget saudara. Bahkan sampai berita Sarwendah dan Giu. Banyak. Banyak loh. Dunia itu mengkhotbahkan terus-menerus loh saudara. Bukan cuma Pastor Dika atau Pastor Claire yang khotbah, dunia juga mengkhotbahkan terus-menerus ke dalam hati kita. Pertanyaannya apakah kita benar-benar bisa memfilter, kita bisa melihat mana yang kebenaran firman Tuhan sejati, mana yang kebenaran dunia. Dan yang ketiga saudara, adalah nah ini, kebenaran orang dunia. Siapa di sini anak-anak muda yang tahu singkatan YOLO? Anak-anak muda YOLO ya. Yang mungkin senior agak bingung YOLO itu apa ya? YOLO itu singkatan you only live once, alias kamu hidup cuma sekali bro. Santailah, happy, hura-hura. Itu ajaran dunia. Atau ajaran yang lebih kelihatan, lebih baik ya. Believe in yourself. Wah ini keren nih, banyak orang percaya believe in yourself. Pertanyaannya seberapa hebat kita sampai kita bisa percaya sama diri kita sendiri. Kita tuh manusia rapuh loh saudara. Kalau kita manusia yang kuat, kita nggak butuh Tuhan. Untuk datang ke dunia, mati di atas kayu salib menebus dosa. Kita nggak perlu karena kita kuat. Tapi terbukti kita bukan orang yang kuat. Kita butuh Tuhan. Believe in God. Bukan believe in yourself. Boleh slide berikutnya. Oh sorry. Masih ada ayatnya. Nah ini ayatnya nyambung nih. Roma 12 ayat 2 saya bacakan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini ayat sangat powerful, saudara. Banyak orang nanya kepada saya, atau mungkin pada Pastor Dika, kehendak Tuhan itu yang mana sih? Saya doa kok tidak dijawab Tuhan. Tuhan nggak ngomong sama saya. Mana yang jawaban Tuhan? Padahal dengan ayat ini dengan jelas, kok kamu mau tahu mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa saudara, tapi berubahlah oleh pembaruan. Maka saya sangat excited ketika Injil menjadi suatu core, kekuatan utama di gereja ini. Kenapa? Karena Injil yang membawa kita semakin hari semakin berubah. Mungkin dulu kita terpuruk, kita masih hidup dalam legalitas, kita hidup dalam ketakutan. Kalau aku nggak melakukan ini, Tuhan hukum aku. Kalau aku nggak melakukan itu, dunia bisa menghancurkan aku. Tapi ketika kebenaran firman Tuhan itu sampai ke hati kita, kita dibebaskan, saudara. Amin. Itu loh powernya. Kita harus terus berubah. Boleh next slide? Ini judulnya perenungan hati yang dalam, saudara. Sebenarnya ini kesaksian saya. Kesaksian yang sepele, tapi saya percaya Tuhan bisa pakai. Suatu hari saudara, ketika saya mau berangkat kerja, saya sudah panasin mobil ya. Saya panasin mobil ya kan.
Sambil nunggu, sudah mulai panas mobilnya, sambil saya kata-katain sedikit-sedikit supaya tambah cepat panas ya kan. Sudah saya nyalain, saya keluar kan. Nah saya tuh sudah mikir, saya tuh kalau ngelewati ada satu toko tuh saya mau tuju, tapi nantilah pulang kerja aja lah, karena waktu saya agak mepet ya. Jadi saya cuma mikir, Peter coba ingat-ingat kamu harus noleh ke kanan, itu toko buka apa enggak. Kalau sampai tutup, kamu belinya di tengah kota. Ya sudah, saya ingat, mobil udah jalan saudara. Tiba-tiba ada seekor serangga yang cukup besar. Itu menempel di kaca luar mobil saya tepat di depan mata. Kaget tuh saya, loh kok ada serangga gede banget nih di depan, kan? Mengganggu banget. Pikiran saya langsung ada 3 option saudara. Yang pertama, saya nyalain wiper nih. But. Masalahnya kalau sampai kegencet agak repot saudara. Kemana-mana nanti terjerai berai. Atau yang kedua, saya pikir, wah pakai air aja nih. Ser kan bisa gak ya, pakai air wiper. Tapi saya takut nanti serangganya bawa odol, sikat gigi, sampo sekalian. Sekalian ya. Tapi yang ketiga saya mikir, udahlah kena angin aja lah. Biarkan angin yang membawamu terbangan. Saya pikir gitu ya, sudah. Biarin aja. Sambil saya berpikir, enggak sadar sudah sampai menuju tengah kota, saudara. Waduh, saya gelo banget. Loh, kok saya sampai sini ya? Enggak sempat nengok loh, padahal deket rumah. Waduh, gelo banget. Nah, saat saya gelo, nah ini muncul di hati saya. Perlungan hati yang dalam. Tiba-tiba firman Tuhan itu seperti mengingatkan, menemplak saya ya bahasanya. Firman Tuhan mengingatkan, kadang kita tuh nggak ngerti loh. Kita punya panggilan-panggilan Tuhan yang spesifik. Mungkin Pastor Dika juga sudah ingatkan, kita semua bisa membawakan firman. Ada yang membawakan firman one on one. Ada yang mungkin one on three, atau mungkin rame-rame, atau mungkin buat KKR jutaan orang. Semua orang punya panggilan Tuhan masing-masing. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia lahir begitu aja bendunduk gitu ya bahasanya. Lahir gitu aja tanpa panggilan. Enggak, setiap kita punya. Tapi permasalahannya kadang kita terpengaruh oleh dunia. Seperti saya terpengaruh oleh serangga, saudara. Saya nggak bisa lihat lagi. Saya menggok ke sana ke sini tidak fokus lagi. Nah demikianlah. Kadang kita juga melakukan hal yang sama, saudara. Bersyukur bahwa kita juga punya caranya nih untuk kita supaya tetap kuat dalam pengaruh dunia. Boleh next? Nah, saya bacakan aja karena terlalu kecil ya. Yang pertama adalah cara untuk tetap kuat. Yang pertama jelas mendekat kepada sang sumber, yaitu Yesus Kristus kita. Tidak bisa tanpa dia, saudara. Seperti saya bilang di awal, kita bukan manusia yang kuat. Jangan sok-sokan kuat, tidak ada Superman di dunia ini. Oke, yang ada kita punya Super God. Amin. Ayatnya ada nih, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur. Tuhan ngomong dengan jelas, ini nggak pakai babi bu ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, saudara. Wow. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan jelas loh ngomongnya. Tuhan tidak ngomong di luar aku kamu lumayan lah, berbuat dikit-dikit lah. Dia berkata tidak dapat berbuat apa-apa, nothing, saudara. Itu perkataan Tuhan sudah jelas banget. Kita harus ngerti, kita harus kembali pada sang sumber. Mungkin saat ini kita lagi galau. Wah, aku kok semakin lama semakin hilang arah ya. Aku semakin lama semakin gak jelas kemana ya. Balik lagi saudara. Balik lagi kepada Tuhan. Balik lagi ke start awal. Saat kita awal-awal bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mengalami pertobatan. Kembali lagi. It's okay. Karena kita mau memulainya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, menjadi dampak bagi dunia. Nah, selain kita mendekat kepada Tuhan, cara untuk tetap kuat yaitu adalah menjadi dampak bagi dunia. Di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saya tadi sudah bilang, dunia mengkhotbahkan terus-menerus. Di TikTok, Instagram, Threads, Facebook, whatever itu terus-menerus. Saatnya anak-anak Tuhan di tempat ini terutama, kita kembali mengkhotbahkan kepada dunia tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran Injil. Kita menceritakan kebaikan demi kebaikan, semua pasti bisa kok. Kita lakukan, kita balikkan. Mana yang benar? Amin, itulah cara yang kuat, cara untuk tetap kuat. Tapi kita tahu saudara, kita harus ada effort, gandengan sama Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu kekuatan manusia. Makanya, boleh slide berikutnya? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Siapa yang di sini letih lesu, beban berat?
Jangan kemana-mana. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu perjuangan kita di dunia ini. Mungkin dari muda sampai senior, sampai nanti Tuhan panggil. Tidak mudah, saudara. Semua mengalami percobaan, pengujian, terus-menerus tidak mudah. Tapi Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita selalu aman dan nyaman. Tapi Tuhan menjanjikan Tuhan selalu ada untuk memanggil kita. Untuk memeluk kita. Untuk memberikan kita kelegaan, kekuatan, dan pada akhirnya kemenangan. Amin. Refleksi untuk diri kita. Yang pertama, saudara, mari dijawab di hati masing-masing. Jadikan PR di rumah. Karena ini PR saya juga. Yang pertama, apakah kita selalu berusaha mendekat kepada sumber kekuatan kita, yaitu Kristus, dalam segala musim kehidupan kita? Di saat kita suka, kita datang nggak kepada Kristus? Atau lupa? Atau di saat kita berduka, apakah kita datang pada Kristus? Atau kita lupa juga? Jadikan ini perenungan kita. Kita harus kembali kepada Dia, Sang Sumber. Dan yang kedua, apakah kita bersedia membagikan terang kita, walau hanya secercah cahaya, namun berdampak loh untuk sesama. Ruangan yang sangat gelap sekalipun, kalau ada lilin kecil, tetap terlihat kan? Tetap kelihatan ada cahaya. Demikian itulah yang harus kita lakukan. Jadilah terang, saudara, walaupun sekecil apapun. Amin. Begitulah cara kita untuk menjadi tetap kuat, hati yang kuat terhadap pengaruh dunia. Sudah 7 menit, saudara? Atau masih mau lagi? Bahan saya habis. Terima kasih, Tuhan berkati selalu. God bless you.